Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di BeWise Educare Channel. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau sharing pengalaman tentang PJJ ya, tentang pembelajaran jarak jauh. Mungkin pada kesempatan ini adalah waktu yang sedang dipersiapkan untuk merancang ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Baik itu bagi seorang pendidik maupun bagi seorang peserta didik. Kita akan berkolaborasi antara pendidik dan juga peserta didik di bawah naungan sebuah instansi. Nah, apa yang khusus saya sharingkan pada kesempatan ini adalah bertema eksplorasi media pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, mari kita mulai saja. Baik, kita akan mulai. Pertama adalah saya memperkenalkan temanya dulu ya, tentang tutor pemetaan aplikasi ya, pembelajaran jarak jauh present. Kenapa? Karena pada saat ini pastinya para pendidik dan juga peserta didik sedang mempersiapkan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dalam waktu dekat ini ya. Nah, dalam eksplor media pembelajaran ICT ini, apa sih tujuannya? Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, sesuai dengan judulnya, memberikan panduan eksplor media pembelajaran ICT, pendidik dan peserta didik. Artinya, semua pengenalan ICT dalam PJJ, pengalaman saya ketika mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga sharing bersama teman-teman, itu tidak semuanya itu merata ya. Tidak semua pendidik dan peserta didik mengenal PJJ, materi PJJ, aplikasi PJJ atau platform PJJ secara lebih mendalam. Lalu yang kedua, saya mencoba untuk memetakan kebutuhan dasar pengembangan PJJ. Mengapa? Karena ketika saya mengikuti webinar, seolah-olah banyak webinar yang memposisikan bahwa pendidik dan peserta didik itu sudah mapan ya dengan ICT, padahal belum merata. Maka sebetulnya untuk webinar bisa disiapkan khusus untuk para pendidik atau juga peserta didik yang sebetulnya baru mengenal lingkungan ICT lebih mendalam. Yang ketiga yaitu saya mencoba memetakan perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, serta platform PJJ. Ini yang sangat beragam yang dimiliki oleh pendidik dan peserta didik atau yang disiapkan oleh instansi sekolah. Dan yang terakhir adalah memetakan sistem komunikasi, ya, share media pembelajaran. Dalam PJJ yang paling penting itu adalah sistem komunikasinya, ya, agar pembelajaran itu dapat disampaikan, dapat diterima, dapat diolah hasilnya, seperti itu. Nah, konsep dasar PJJ. Konsep dasar PJJ ini sebetulnya sederhananya kita mencoba mentransformasikan ya ruang kelas faktual menjadi ruang kelas virtual. Jadi sebetulnya hanya berpindah kelas ya, berpindah kelas. Sama sih, di ruang kelas faktual maupun di ruang kelas virtual terjadi komunikasi, entah itu tanya jawab, penjelasan dengan berbagai metode pembelajaran dan juga pengolahan hasil dan serta informasi komunikasi. Nah, di dalam PJJ ini ya, yang sangat dibutuhkan core-nya, intinya adalah manajemen dan kolaborasi komunikasi pembelajaran. Nah, ini beberapa kasus atau informasi yang saya terima, yang saya dapatkan atas pengalaman saya juga, sharing teman-teman dan dalam mengikuti beberapa kali pelatihan atau webinar. Yang pertama, ada teman saya ya atau juga beberapa pengamatan saya di media sosial itu bertanya, saya harus buat apa dengan ICT ketika terjadi
pembelajaran jarak jauh darurat, memang kita belum disiapkan untuk ini. Saya yakin ada sebagian banyak pendidik yang sudah disiapkan oleh sekolahnya sehingga kepada masa darurat mereka siap. Tetapi tidak semua, tidak merata. Sehingga wajar jika pertanyaan ini muncul karena mereka belum siap. Yang kedua adalah media atau aplikasi apa yang harus saya pakai. Nah, ini adalah general ya, kasus umum di mana bahwa kita memiliki perangkat keras atau hardware-nya seperti PC desktop, laptop, ataupun smartphone hanya sebatas untuk komunikasi ya, belum sampai kepada pemakaiannya untuk PJJ. Wajar juga kalau pertanyaan ini muncul. Dan yang ketiga, bagaimana cara mendapatkannya ya. Kata aplikasi saja itu tidak semua merata pendidik dan peserta didik tahu, apalagi mereka yang jauh dari kota. Mereka butuh penyesuaian yang sangat-sangat cepat untuk itu. Lalu yang keempat, di mana saya mengerjakannya? Mengajar di ruang faktual dengan di ruang virtual itu sangat jauh berbeda dan butuh latihan konsep-konsep dasar mulai dari software, hardware, dan juga platform apa yang perlu disiapkan. Belum lagi harus mengenal lingkungan instansi dalam penyiapan ICT dan juga observasi ya. Kira-kira peserta didik kita punya enggak perangkat hardware-nya atau terbiasa tidak dengan software-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya memberikan satu solusi. Jawabannya sederhana dan simpel, banyak bertanya ya. Jangan malu bahwa saya gaptek, jangan malu bahwa saya nggak tahu apa-apa, tetapi dengan banyak bertanya, saya yakin percepatan kita dalam eksplorasi media pembelajaran PJJ akan berkembang pesat. Saya yakin juga kita bisa berkolaborasi dengan tim ICT ya, sistem atau pembelajaran di sekolah, di instansi. Kita bisa berkolaborasi dengan rekan kerja kita, dan solusi yang paling mudah adalah kita coba searching di Google dan belajar tutorial di YouTube. Nah, ada pula yang sudah melangkah tetapi dibantu oleh orang lain. Ya, ini adalah satu informasi di mana bahwa sebetulnya saya bisa di sekolah, saya bisa di rumah, tetapi masih dibantu oleh orang lain. Saya sudah buat ini dibantu oleh titik-titik ya. Sehingga kadangkala yang paling sering terjadi adalah saya sudah daftar. Daftar itu maksudnya account ya. Tetapi saya lupa passwordnya itu apa, bagaimana ya? Nah, ini tandanya bahwa yang membuatkan itu adalah orang lain. Kita tidak tahu apa-apa. Sehingga yang paling penting di PJJ itulah account ya. Entah itu account komunikasi, entah itu account dalam email dan lain-lain. Itu semua kita harus fixkan ya. Kita punya beberapa account, kita tahu passwordnya itu apa, itu harus fix dulu. Kata Pak atau Bu ini harus pakai aplikasi ini ya. Seringkali ketika kita sedang merambah ke dunia PJJ, kadangkala melihat teman kita yang selangkah, 2 langkah, 3 langkah lebih maju, kadang-kadang kita bingung ya. Wah, mereka sudah pakai aplikasi ini, mereka sudah pakai aplikasi itu. Saya kira, menurut hemat saya, kita fokus saja. Kira-kira kompetensi kita, kemampuan kita pakai aplikasi yang mana? Kalau sebagai pendidik kita sering menggunakan aplikasi hanya Microsoft Office, ya sudah ya. Tinggal kita cari tambahan aplikasi yang lainnya, kita combinekan, kita gabungkan, sehingga membuat media pembelajaran. Setelah itu, kita bisa belajar dari teman-teman kita lebih expert dalam menyiapkan media pembelajaran. Saya memberikan sedikit solusi jawaban, yaitu berusaha buat sendiri apapun, ya, berusaha sendiri. Nah, ketika kita meminta teman kita mengajari kita, biarkan mereka yang memberikan tutorial dan kita langsung praktek. Itu akan lebih mudah sehingga kita dapat bisa langsung ya save dalam memori kita
lalu kita praktek ulang, dan itu akan memudahkan. Karena satu hal dalam ICT yang paling penting adalah praktek, ya, diulang-ulang dan lama menjadi kebiasaan. Di YouTube sendiri itu banyak sekali, ada segudang tutorial dalam pembuatan PJJ dan juga tutorial dalam memanfaatkan aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa digunakan, ya. Tinggal searching aja di YouTube, save atau download videonya, kita pelajari. Kalau gagal, sekali lagi jangan menyerah, ulang lagi, ulang lagi. Lalu yang terakhir adalah sudah sering menggunakan tetapi kurang explore. Saya biasa pakai ini, maksudnya aplikasi mungkin ya, atau juga laptop, handphone, tetapi tidak bisa memaksimalkan fungsinya. Ya, saya punya ini untuk itu saja. Gitu ya. Contoh misalkan kita punya smartphone, Android, hanya dikhususkan ya untuk foto, selfie, komunikasi, dan lain-lain. Untuk masuk atau merambah ke dunia PJJ, ya perlu penyesuaian. Saya ada aplikasi atau toolsnya dan bisa menggunakannya, tetapi untuk apa ya? Nah, kalau tahap ini aman sebetulnya, artinya bahwa bisa menggunakan aplikasi, hardware-nya, software-nya, cuman ya mentok di bagian idenya, ya. Tidak punya ide, ya, bahwa aduh saya harus buat apa nih ya. Nah, solusi jawabannya yang pertama adalah ikuti pelatihan atau webinar. Cari pelatihan atau webinar yang cocok. Atau sebuah instansi bisa membuat atau merancang sebuah pelatihan khusus ya untuk para guru dan juga para murid atau peserta didik, atau membuat tutorial-tutorial yang lain. Cari info kepada teman, terus eksplorasi ya, capai batas minimal tetapi bermanfaat. Jangan terlalu pingin expert dulu ya, artinya bahwa ketika kita sudah mencapai batas minimal dan juga bisa memanfaatkan itu, contohnya aplikasi, ya kita buat dulu saja ya. Yang penting materi pembelajaran bisa tersampaikan kepada para peserta didik. Lalu sebagai peserta didik, tugas-tugasnya minimal tapi bermanfaat dan bisa dikerjakan dan bisa disampaikan kepada guru kalian. Dan setelah itu kita bisa melangkah ke batas maksimal dengan berbagai pengembangan. Selanjutnya, memahami pemetaan atau topologi ICT PJJ khusus untuk education. Penting dalam memahami apa yang harus saya siapkan dengan sebaik mungkin. Nah, di sini saya menghadirkan usulan saya adalah bahwa kita harus paham dulu dalam PJJ yang perlu kita pahami adalah konsep yang tadi ya. Ruang kelas faktual kita rubah menjadi ruang kelas virtual. Nah, ruang kelas virtual ini yang disebut oleh kita platform atau wadah atau ruangan atau kelas ya. Ada dua platform sebetulnya yang banyak digunakan khusus untuk education. Yang pertama adalah platform dari Google ya. Mbah Google ini sudah menyiapkan platform, ada yang gratisan, ada juga yang bisnis dan enterprise ya. Tetapi Google sudah menyiapkan yang free ya untuk kita dengan batas maksimal tertentu ya. Contoh Drive itu ada batasnya, aplikasi Classroom juga ada batasnya, Google Meet juga ada batasnya. Tetapi saya kira dengan batasan itu masih kok bisa digunakan ya. Itu yang pertama, platform Google. Yang kedua adalah platform Microsoft 365. Ini juga sangat bagus untuk education. Ada beberapa atau bahkan banyak ya, tapi belum secara general dan umum ya. Kalau umum itu sebetulnya memakai platform Google, tapi ada beberapa yang terbatas itu memakai platform Microsoft yang sudah terbiasa. Kurang lebih sama dengan platform Google, sangat mendukung ruang kelas pembelajarannya, kolaborasi dan sharing data melalui dua platform ini.
Nah, jika kita masih bingung dengan platform Google atau platform Microsoft, kita bisa ambil jembatan tengahnya. Ya, kita bisa ambil jalan tengahnya. Kita bisa memanfaatkan jasa LMS ya. Banyak sekali LMS yang ada yang menawarkan jasa untuk Learning Management System. Nah, LMS ini adalah jasa yang mandiri ya. Mereka berbasis coding atau juga programming, di mana kita bisa request nih ya, tolong dong buatin sistem penilaiannya, tolong dong buatin sistem sharing datanya, tolong dong buatin manajemen data sekolah dan peserta didik. Semua mereka bisa. Tentunya pasti berbayar kontrak ya, entah itu kontrak berbayar atas nama instansi atau juga atas nama peserta didik. Oke? Bisa memilih jalan tengah. Kalau memang ingin mencapai hasil maksimal, sebetulnya ya maksimal dan lebih mudah gitu, ya harus kita keluarkan modal ya. Kita bisa kerjasama dengan LMS. Banyak, silahkan cari searching di Google. Nah, kita fokus saja ke platform Google dan platform Microsoft 365. Nah, dua platform ini atau ruang kelas ini sebetulnya dapat diakses dan sangat mudah melalui OS atau operating system di Windows ya, yang seringkali kita gunakan, atau di Mac OS dan juga Android atau di handphone kita. Bisa diakses oleh tiga fitur ini dan sangat mudah. Nah, platform Google serta platform Microsoft itu adalah bagaikan ruang kerja penyimpanan serta share berbagai metadata. Jadi terfokus nih ya, tidak terpencar-pencar. Komunikasi lewat WhatsApp, misalkan Telegram dan lain-lain, manajemen data lewat Classroom atau cloud-nya Microsoft, dan semua terpencar-pencar. Tapi kalau kita fokus di dua platform ini, sebetulnya sistem komunikasi dan pembelajaran PJJ itu lebih terorganisasi. Nah, dalam PJJ kita beralih kepada perangkat keras ya, ICT atau hardware. Nah, mau tidak mau kita harus punya ini ya. Yang pertama adalah PC desktop atau laptop, pilih salah satu. Kalau punya dua-duanya lebih baik. Lalu yang kedua adalah, nah yang ini, mau tidak mau kita harus punya yang namanya smartphone atau handphone ya. Karena ini akan sangat penting dalam PJJ, dalam sistem manajemen data pendidikan, bahan ajar, penilaian, semuanya bisa juga menggunakan smartphone. Lalu juga perangkat keras ini didukung oleh aplikasi kompatibel ya. Saya tanda kutip, saya garis bawahi kompatibel di sini ya. Tidak semua aplikasi kompatibel dalam PC, dalam laptop dan HP Android kita. Jadi pilih yang kompatibel. Nah, aplikasi ini juga ada dua macam, online dan offline. Kalau online berarti kita butuh paket data. Kalau offline tanpa paket data, kita bisa maksimalkan fungsinya. Dan jangan lupa, dalam PJJ ini baik di rumah maupun di instansi, itu juga kontrol jaringan internet, terutama untuk paket data, WLAN, WiFi, itu juga harus support ya. Nah, juga manfaatkan fitur offline Bluetooth ya untuk transfer data. Misalkan kita bisa jadi memanfaatkan dua fitur hardware laptop dan juga smartphone. Kita bisa beralih data tanpa koneksi kabel data gitu ya. Salah satunya adalah solusinya dengan via Bluetooth. Tapi memang tidak semua laptop memiliki fitur Bluetooth. Saya kira ya mungkin sekarang sudah banyak lah ya yang sudah memiliki laptop yang dengan fitur Bluetooth. Baik. Nah, inilah ya yang sudah kita punya ini ya. Coba kita tinggal memaksimalkan fungsinya sebagai modal dasar pengembangan ICT. Nah, inilah yang akan menjadi alat bantu yang pasti harus ada dalam menjalankan work from home atau WFH PJJ dalam berkolaborasi dengan tim kita ya, dengan teman-teman kita dan juga dengan peserta didik kita. Nah, saya ingat kapasitas data ya, memori
itu harus dicek. Jangan sampai kita punya HP bagus, ya, smartphone bagus, tetapi data sudah penuh. Ya, artinya bahwa terlalu banyak video, terlalu banyak foto yang akan membuat kinerja nge-lag atau lemot sehingga tidak bisa digunakan. Maka tidak jarang ketika mencoba untuk meeting online, seringkali nge-lag ya. Itu ya, memori kapasitas data mohon dicek. Solusinya adalah kita bisa menambah memorinya ya, kapasitas penyimpanan datanya dengan micro SD, atau siapkan juga USB atau external hard disk untuk sementara menampung data-data yang penting dari laptop, PC ataupun smartphone kita. Nah, lalu yang paling penting juga adalah tools atau alat yang sangat penting dan dominan dipakai dalam perangkat ICT. Tadi sudah ya, yang pertama jaringan internet, hotspot, wifi untuk jejaring data, lalu transfer data offline, ya, Bluetooth, browser. Browser itu sebenarnya tidak hanya Google ya, tapi banyak juga. Bisa kita buat kalau di sebenarnya milik Google juga ya. Kalau di smartphone itu juga ada Google Play Store, di mana kita bisa mencari bahan ajar, foto, video, aplikasi dan lain-lain di dua browser ini. Lalu juga kamera, ya, kamera itu sangat penting loh. Apalagi sekarang kan kalau yang namanya sistem pembelajaran jarak jauh itu tidak hanya soal foto ya, atau PDF atau PDF, share aja ke teman-teman, share aja ke para murid, enggak ya. Tetapi sekali lagi ya, ruang kelas faktual ditransformasikan ke ruang kelas virtual. Mau tidak mau, sekali dua kali kita butuh meeting ya, butuh video call melalui kamera ya, supaya kita bisa temu kangen bersama, kita bisa share data bersama-sama ya dengan kolaborator kita. Lalu yang terakhir adalah software aplikasi. Nah, ini kita bisa explore, belajar satu-satu ya, bisa di Google, bisa di Google Play Store ya, atau aplikasi yang sudah kita miliki. Mengenai software aplikasi, nah, kita bisa petakan ya, bahwa banyak ribuan, puluhan ribu atau jutaan aplikasi yang ada mungkin ya. Nah, tapi kita kelompokkan. Nah, kita menggunakan aplikasi untuk apa sebetulnya ya? Yaitu untuk keempat ini. Yang pertama adalah ada aplikasi khusus untuk pembuatan dan pengolahan dokumen ya, data administrasi. Yang kedua adalah pembuatan dan pengolahan picture atau gambar, foto atau hasil karya untuk portofolio. Dan yang ketiga, aplikasi pembuatan dan pengolahan musik ya, musik. Misalkan kita akan membuat sebuah renungan, kita akan membuat sebuah presentasi supaya lebih menarik, misalkan diberikan musik. Lalu yang keempat adalah pembuatan dan pengolahan video. Ini untuk creating media pembelajaran ya. Nah, keempat ini kita bisa gabungkan menjadi sebuah produk untuk PJJ, media pembelajaran jarak jauh. Maka usul saya, kita coba buat managerial folder ya, di laptop dan di HP. Artinya foto-foto yang sudah tidak penting ya, silahkan dihapus ya. Video-video yang tidak penting juga silahkan bisa kita hapus. Kita fokus kepada media pembelajaran. Lalu di laptop, coba deh kita buat folder khusus, coba untuk memetakan sendiri di laptop kita. Misalkan untuk picture atau gambar, kita mulai beri nama. Misalkan untuk media pembelajaran, supaya kita mudah untuk mencari gambar. Misalkan temanya alam, ya buatlah satu media folder khusus untuk gambar-gambar alam. Temanya misalkan tentang transportasi, satu folder isinya adalah gambar-gambar tentang transportasi. Nah, itu dia untuk software aplikasi pembuatan. Minimal kita punya satu di antaranya. Artinya satu aplikasi dokumen pastilah ya, kebanyakan kita menggunakan Microsoft Office ya. Satu pembuatan picture, editing picture. Contohnya kita bisa menggunakan Picasa ya,
atau Picture Manager atau CorelDRAW atau Photoshop atau AI, minimal satu kita punya. Lalu pembuatan pengolahan musik ya, kita bisa menggunakan YouTube Downloader juga sudah ada sebetulnya fasilitasnya, atau konverter musik yang lain, cari sendiri. Lalu pembuatan dan pengolahan video itu sudah banyak sekali ya. Contohnya adalah ada Filmora, KineMaster, juga ada pengolahan video yang lainnya yang bisa simpel digunakan baik itu di laptop, desktop PC, ataupun di smartphone kita. Cari sendiri yang cocok buat kita. Nah, media sosial atau media share file. 4 media ini yang sudah kita siapkan sebagai media pembelajaran tentunya akan kita share ya. Nah, yang sering dipakai oleh umum secara general adalah tentunya WhatsApp ya. Lalu juga ada Telegram, ada Gmail, lalu ada YouTube. Itu yang general ya. Tetapi tidak semua platform ini, aplikasi ini, wadah ini, ruang kelas ini menampung semuanya. Misalkan contohnya di WhatsApp ya, untuk share video terbatas ya. Lalu juga untuk Telegram juga terbatas, tidak ada mungkin semacam sistem penilaian. Kalau sistem absensi di WhatsApp bisa manual, bisa pakai booting. Di Telegram juga bisa manual, bisa pakai booting. Kalau sistem absensi misalkan ya, absensi siswa atau kehadiran pekerja, enaknya sih pakai Telegram sebetulnya, ada sistem bootingnya. Pakai robot ya, robot pengatur pesan teks gitu ya. Ada juga khusus untuk survei. Misalkan kita menggunakan fitur ini, kita bisa membuat daftar absensi secara manual ataupun terkontrol melalui booting, sistem booting. Nah, lalu melalui Gmail, email ini memanfaatkan via Google Drive ya. Pakai Google Drive, dan sudah banyak ya kalau pakai Gmail itu aplikasinya, fitur-fiturnya lebih lengkap, dan saya recommended ya pakai Gmail. YouTube juga ya. Untuk YouTube juga tentunya link kepada Gmail kita ya, sama-sama akun Google ya. Nah, untuk YouTube khusus untuk video, nah saya usulkan coba deh kita buat channel YouTube ya, sehingga untuk transfer video ya, atau bisa kita jadikan YouTube itu juga sebagai media penyimpanan video kita, sehingga kita bisa share linknya saja ya kepada teman-teman kita, kepada peserta didik kita. Nah, itu untuk sistemnya. Dan di dalam media-media atau platform ini, kita bisa membuat grouping kelas atau grouping instansi dengan lebih mudah, khususnya untuk controlling manajemen kelas kolaborasi PJJ. Nah, dalam grouping atau kolaborasi dalam kontrol manajemen kelas, usul saya pilihlah, kalau kita baru merambah dunia ICT, pilihlah yang lebih mudah, yang tahu melalui WhatsApp, melalui Telegram. Tapi jika kita sudah dituntut oleh instansi dengan sistem penilaian berbasis data dan juga lingkungan peserta didik yang lebih mapan dan lebih maju, pilihlah ruang kelas yang lebih mapan dan juga terorganisir. Salah satunya adalah melalui Classroom dengan memanfaatkan media drive sebagai penyimpanannya, akun emailnya, dan beberapa aplikasi tambahannya, add-ons-nya juga lengkap ya. Silahkan pilih yang mana yang sesuai adaptasi kita. Nah, yang terakhir itu adalah share screen. Ini sangat penting ya dalam kolaborasi meeting. 3 media share screen yang sering saya temukan dan generalnya dipakai. Yang pertama adalah melalui Google Meet, yang kedua adalah melalui Zoom, yang ketiga adalah melalui Webex ya. Tiga-tiganya sekarang ya sudah aman ya, artinya bahwa semuanya sudah meningkatkan sistem keamanannya, jadi tiga-tiganya bisa dipakai.
Cuman kita harus membiasakan sebetulnya memilih salah satu fitur supaya terbiasa, karena dari ketiga aplikasi meeting ini pengaturannya berbeda-beda. Kita harus menyesuaikan. Kalau kita pilih salah satu, adaptasinya akan lebih mudah. Kita harus sepakati nih ya, kita sepakati dengan kelas kita, dengan teman kita, kira-kira enaknya pakai yang mana nih, gitu ya. Nah, ini untuk controlling manajemen meeting dan bisa dijadikan sebagai ruang kelas online live ya. Kita temu muka, kita dengar suara bersama-sama, atau bahkan kita bisa edit bersama-sama ya. Itu melalui share screen. Oke? Untuk itu, mari kita mulai explore media pembelajaran ICT ya. Jangan takut, ya, jangan malu, banyak bertanya, banyak eksplorasi. Saya yakin bahwa pengembangan ICT kita untuk PJJ akan lebih maju, akan meningkat. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Selamat berjumpa di tutorial yang berikutnya. Dah.